Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ahmadani, NIM 2003 0150 1055 kelas PJKRD. Saya akan melakukan presentasi tentang perkembangan olahraga di Indonesia. Perkembangan olahraga di Indonesia terbagi menjadi 3 zaman. Yang pertama yaitu zaman penjajahan, kedua zaman kemerdekaan, ketiga zaman Orde Baru. Perkembangan olahraga di Indonesia. Sejarah perkembangan olahraga di Indonesia dimulai sejak zaman raja-raja sebelum penjajahan hingga sekarang ini. Olahraga selain merupakan bagian dari kebudayaan manusia, juga merupakan bagian dari hidup manusia. Maka dari itu, sejak berdirinya kerajaan pertama di Indonesia, bahkan sebelum terbentuknya kerajaan tersebut, olahraga sudah ada yang berbeda dengan apa yang dilakukan sekarang, yaitu melatih ketangkasan fisik, diantaranya agar dapat mempertahankan diri berupa kegiatan mencari makanan atau berburu, dan mempertahankan diri dari serangan musuh dan binatang buas untuk menjaga diri sendiri. Olahraga merupakan kegiatan fisik yang mengandung sifat permainan dan berisi perjuangan dengan diri sendiri atau perjuangan dengan orang lain atau konfrontasi dengan unsur-unsur alam. Sifat pokok dari kegiatan olahraga adalah permainan, kesenangan akan kegiatan fisik. Adapun tujuannya yaitu permainannya itu sendiri, perasaan bahagia yang timbul dari kegiatan fisik tersebut serta kemajuan pribadi. Pendidikan jasmani dan olahraga dalam perspektif sejarah bangsa Indonesia berkembang tidak dalam kesendirian. Sebagai sebuah sistem, pendidikan jasmani dan olahraga juga terkait dengan sistem besar, dan bila kita posisikan dalam pembangunan nasional yang bersifat makro. Selanjutnya, zaman terbagi masuk ke zaman-zaman, yaitu ada 3. Yang pertama zaman penjajahan, kedua zaman kemerdekaan, ketiga zaman Orde Baru. Zaman penjajahan ada 3 sistem. Yang pertama yaitu zaman olahraga Jerman, yang kedua zaman olahraga Swedia, yang ketiga yaitu zaman olahraga Austria. Masuk di sistem olahraga Jerman. Di perkembangan olahraga secara formal pada masa penjajahan diawali ketika pada permulaan abad ke-19 masuk dan berkembangnya sistem keolahragaan Jerman yang diciptakan oleh Johann Friedrich Gusmus pada tahun 1759 sampai 1835 di negara Belanda. Di dalam sistem olahraga Jerman terdapat senam, yaitu senam harus menambah keberanian, senam harus mempunyai faktor atau elemen, dan senam harus menyempurnakan peredaran darah. Itulah yang dapat kita lakukan saat melakukan senam dengan fungsi-fungsinya. Masuk ke sistem olahraga Swedia. Sistem ini masuk pula ke sekolah-sekolah, dan pada tahun 1919 sampai 1920 Masehi mulai diadakan kursus-kursus untuk guru-guru dan sekolah-sekolah, dilengkapi perlengkapan latihan sistem Swedia tersebut. Berbeda dengan sistem Jerman, sistem Swedia
Diciptakan link berdasarkan guna gerak. Setiap gerak harus jelas apa gunanya bagi tubuh. Otot mana yang dilatih, apa pengaruhnya terhadap tubuh, terutama terlihat dari segi anatomia. Dalam melakukan gerak olahraga, kita dapat memperhatikan gerakannya yang dapat dilatih otot atau apapun. Latihan yang melaksanakan senam dalam 4 macam latihan, yaitu yang pertama senam militer yang dapat dilakukan dengan melatih fisik. Yang kedua medis, pedagogis, dan estetis. Yang ketiga sistem olahraga Austria. Di dalam sistem olahraga Austria, masuknya sistem Austria ke Indonesia itu tidak lepas dari berubahnya haluan negeri Belanda dalam bidang keolahragaan. Sistem yang timbul setelah Perang Dunia tahun 1914 sampai 1918 disebabkan karena dorongan dan keinginan untuk mengadakan pembaharuan pendidikan itu akhirnya meluas tersebar di Eropa, termasuk negeri Belanda. Masuk ke zaman kemerdekaan. Perkembangan olahraga di Indonesia menuju ke model olahraga yang modern dimulai sejak Belanda mulai menduduki Indonesia. Awalnya memang Belanda hanya datang untuk berdagang. Namun kemudian hal tersebut berubah dan mulai mempengaruhi tentang perkembangan masyarakat Indonesia pada zaman tersebut. Dengan didudukinya pemerintahan Belanda membuat Belanda sedikit banyak berpengaruh dengan kondisi masyarakat saat itu, termasuk dalam bidang olahraga yang juga membuat masyarakat Indonesia kemudian mulai mengenal berbagai jenis olahraga yang baru. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, gerakan keolahragaan mengalami babak baru. Pemerintah Cekwi, Kementerian Pendidikan dan Pengajaran mempropagandakan penyelenggaraan latihan-latihan dan rehabilitasi fisik dan mental yang telah rusak selama penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Penyelenggaraan olahraga di sekolah-sekolah mulai digalakkan di setiap provinsi. Diusahakan pembentukan inspeksi pendidikan jasmani antara lain di Sumut, Sumteng, Jabar, Jateng, Jogja atau Solo, dan Jatim. Pada bulan September 1945, tentara Belanda mendampingi tentara sekutu Inggris masuk ke Indonesia, terutama di Jakarta. Pada waktu itu organisasi olahraga yang bermain Gelora Gerakan Latihan Olahraga yang dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata sebagai ketua umum dan Soemali Prawirodesed sebagai ketua harian meleburkan diri bersama-sama. Jenis olahraga yang di bawah Jepang yang pertama yaitu karate, judo, sumo, dan kendo. Itu adalah olahraga-olahraga yang dalamnya berlatih belah diri untuk mempertahankan diri dari serangan apapun. Itu olahraga yang dibawakan oleh Jepang. Zaman kemerdekaan, setelah Indonesia merdeka, kemudian perkembangan olahraga di Indonesia juga mulai berkembang dengan sangat pesat. Pada tahun 1945 sampai 1950, Indonesia mulai membentuk Kementerian Pendidikan,
pengajaran dan kebudayaan olahraga ini kemudian memiliki tugas utama, yaitu untuk melenggarakan pelatihan fisik untuk para kalangan muda dan mengusahakan rehabilitas fisik dan juga mental. Tahun 1951 sampai 1956 baru terlihat bagaimana Indonesia memiliki olahraga yang bisa berkembang dengan sangat pesat. Dari beragam segi, olahraga di Indonesia berkembang dengan pesat dari segi teknis ataupun organisator atau PON pertama kali kemudian diselenggarakan pada tahun 1952 setelah Indonesia bisa berdaulat atas negaranya sendiri. Kemudian pada tahun yang sama juga harus ada perlombaan pelajar SLTP dan SLTA di Semarang dan tahun 1953 di Surabaya. Kita masuk di zaman Orde Baru. Pada zaman Orde Baru, Departemen Olahraga dibubarkan pada tahun 1966 dan setelah itu olahraga diusahakan dikembalikan kepada proporsi dan fungsi yang sebenarnya, yaitu merupakan kewajiban kegiatan manusia yang mutlak diperlukan dalam kehidupannya sesuai dengan kodrat ilahi serta merupakan salah satu sarana yang untuk mencapai cita-cita hidup sesuai dengan falsafah yang dianutnya. Pada zaman Orde Baru terdapat tujuan daripada olahraga dalam fase ini. Yang pertama yaitu mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama. Yang kedua yaitu mempertinggi kecakapan dan keterampilan. Dan yang ketiga yaitu membina atau memperkembangkan fisik yang kuat dan sehat. Zaman Orde Baru, badan-badan olahraga atau gerakan olahraga dari pemerintah adalah badan-badan yang diadakan oleh pemerintah sebagai aparatur pemerintah dalam bidang pembangunan bangsa, khususnya di bidang fisik dan mental, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mewujudkan persahabatan antar bangsa dan negara dengan olahraga sebagai sarana. Dalam garis-garis besar haluan negara, TAP Nomor 2 MPRI 1983 Bab 4 mengenai pendidikan disebutkan, pendidikan jasmani dan olahraga mungkin perlu ditingkatkan dan dimasyarakatkan sebagai cara pembinaan kesehatan jasmani dan rohani bagi setiap anggota masyarakat. Selanjutnya perlu ditingkatkan usaha-usaha pembinaan dan peningkatan prestasi dalam berbagai cabang olahraga. Untuk itu perlu ditingkatkan kemampuan prasarana dan sarana pendidikan jasmani dan olahraga termasuk para pendidik, pelatih dan penggerakannya, dan digalakkan gerakan untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Jika hal tersebut ditelah dan ditelusuri secara mendalam, maka terbukalah sudah jalan yang terang bagi para pembina keolahragaan untuk membenahi diri dan kemudian bersama-sama memikirkan dan melaksanakan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya. Arah dan tujuan telah ditetapkan serta dukungannya juga telah digambarkan, tinggal manusia yang mengelola akan menentukan berhasil tidaknya amanat GBHN tersebut. Itulah tadi presentasi dari saya mengenai materi
perkembangan olahraga di Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.